Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, saya lihat ada yang kosong kursinya nih. Siapa yang hadir ya? Kalista. That's too bad ya, Kalista nggak hadir. Nah, kita akan mulai pembelajaran. Ya, duduknya mesti rapi dulu, nak rapi. Oke. Nah, rapi dan manis seperti siswa yang baik. Ya, betul ya. Oke. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita tentang aplikasi turunan trigonometri. Nah, seperti apa itu? Kita lihat. Nah ya, jadi kita akan belajar ya di KD3 KD4-nya menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum minimum, selang penonton fungsi serta kemiringan garis lingkup fungsi trigonometri. Lalu KD4-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum minimum, selang penonton fungsi serta kemiringan garis lingkup fungsi trigonometri. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya, ya. Membaca, menjelaskan, menentukan, menganalisis, dan menyelesaikan. Dan untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. In this video, let's take a close look at the inside of the Statue of Liberty. We'll take a quick look at the history, how the statue was built, and where you can go on the inside. This video was made possible by NordVPN. The statue's official name is Liberty Enlightening the World, but today it's known as the Statue of Liberty. It was a gift to the United States from the people of France in the year 1886. If we zoom in on Europe, right here is France. And across the ocean over here is the United States. The Statue of Liberty is right here on the East Coast. If we zoom in here, you can see the state of New York and the state of New Jersey. Right in between the two states is the Upper Bay, often called the New York Harbor. The Statue of Liberty is here on Liberty Island. And if we zoom out again, you can see Manhattan with all of its famous New York buildings. Here's Governor's Island, another popular tourist destination, and right here is Ellis Island, where many immigrants entered the United States from 1892 to 1954. As boats sailed into the harbor, the Statue of Liberty would be one of the first views that immigrants would see coming to the United States. The Statue of Liberty has come to be known as a symbol of freedom. In her right hand, she holds a torch. And in her left hand, she holds a tablet that has the date of the Declaration of Independence in Roman numerals. One thing you can't see from the ground is a broken shackle and chain. This is meant to symbolize the end of slavery. The statue is 46 meters tall. If you count from the ground up, it's 93 meters tall. That's about as tall as a 20-story building. Here's the size of a person in comparison to the statue's big toe. When it was complete in 1886, it was the tallest statue in the world, but that title is now held by the Statue of Unity in India. Oke. Ya. Nah, yang mau kita bahas ya, bukan sejarah Liberty-nya ya, Liberty statue-nya, tapi bagaimana misalnya kita di sini ya, posisi sini nak ingin melihat sudut ya, dengan sudut theta ini nak tinggi paling ke atas ini sama dari E ya. Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan sudut yang maksimal? Dengan catatan pertanyaannya berapa X, yaitu jarak kita berdiri ke patung. Jadi itu yang akan kita bahas nanti.
sana. Di mana sebaiknya kita berdiri supaya kita mendapatkan sudut yang maksimal melihat patung liberty. Gitu. Informasinya hanya ini, B ya, tinggi patung liberty, B. Lalu ini A ini tinggi dasarnya sejajar dengan sudut mata ini ya. Kira-kira bagaimana mencari X ini? Nah, ada yang punya pendapat nggak? Bagaimana kita mencari X supaya mendapatkan sudut yang maksimal? Kalau X-nya makin jauh sekali, tetanya kan makin apa nanti? Ya, kalau terlalu jauh kan kecil ya. Terlalu dekat sini juga kecil juga kan. Jadi jangan terlalu jauh juga jangan terlalu dekat supaya dapat theta yang maksimal. Ada yang bisa share mungkin bagaimana cara mendapatkan theta? Saya bahas dulu ya. Sini lah. Kalau kita gambar ya. Ini B ya. Ini A, ini siku-siku. Ini berarti di sini theta. Oke, informasinya hanya itu. Nah, ini X ya. Supaya tetanya maksimum, gitu kan? X-nya itu berapa? Gitu kan pertanyaannya. Bagaimana mencarinya? Kita lihat. Kalau di sini theta, katakanlah saya punya di sini nih. Ini misalnya apa? Alpha. Di sini misalnya beta. Coba nyatakan theta dalam alpha dan beta. Alpha sama dengan apa namanya? Theta sama dengan alpha min beta. Oke. Nah, kita akan menyatakan alpha dalam B, A sama X. Kita lihat di sini. Tangan alpha sama dengan apa? Tangan alpha yang ini berarti apa? B. A plus B dibagi X. Oke. Terus tangan beta sama dengan apa? A per X. Oke. Jadi kalau begitu theta di sini saya boleh gantikan alfanya sama dengan apa? Di sini alfa apa? Akses tangan dong, ya enggak? Nah, betul, masih ingat? A plus B dibagi X, ya kan? Di sini betanya apa? Akses tangan A per X. Ini? Jadi ini bisa diganti jadi akses tangan A plus B dibagi X, ya? Dikurangi akses tangan ini apa? A per X. Gini nah. Nah, karena mau mencari theta yang maksimal, berarti kita lakukan prosesnya lewat apa? Turunan sama dengan 0 gitu ya. Lewat stasioner. Kita nyatakan nah. Berarti d theta dibagi d theta per dx. Turunan dari ini apa? Akses tangan 1 per 1 plus yang ini kuadrat ya, A plus B per X kuadrat, terus kali turunannya ini apa nak? A plus B per X. Turunan seper X apa ya? Ingat nggak turunan seper X? Min seper X kuadrat. Jadi ini min A plus B dibagi X kuadrat. Dikurang turunan ini 1 per 1 plus A per X kuadrat dikali turunannya ini min A per X kuadrat. Nah, kalau ini kita nyatakan 0, kita akan dapatkan apa ya? Ini kita naikin ke atas, ini X kuadrat aja dia bersini. X kuadrat terus bersamakan penyebut ya, ini kali sini berarti X kuadrat ditambah A plus B kuadrat gini. Lalu ini min A
sudah jadi min. Ini min, jadi hilang minnya ya. Jadi saya hapus ini minnya hilang. Sama dengan yang ini masih ada apa nih? Ini kalikan x kuadrat ya. X kuadrat di atas per bawahnya apa? X kuadrat tambah a kuadrat kali a per x kuadrat. Nah, ini kita tinggal sederhanakan. Saya ambil spidol dulu. Yang ini ya, ini. Terus jadi apa? Kita kali silang. Ini kali ini jadi apa? A plus B kali x kuadrat plus a kuadrat sama dengan ini kali ini. A buka kurung x kuadrat plus a plus b kuadrat tutup kurung. Lalu kita kalikan a plus b kali x kuadrat ditambah a plus b kali a kuadrat sama dengan ax kuadrat ditambah kali ini a plus b kuadrat. Ada yang bisa dicoret enggak? Ini ya, ax kuadrat. A kali x kuadrat, berarti bisa dicoret. Betul? Oke. Nah, berarti sebelah kiri tinggal apa nih? Bx kuadrat sama dengan ini a plus b kuadrat, pindah ini ke kanan jadi min a plus b a kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan apa? A ada, a plus b ada, itu artinya a kali a plus b buka kurung jadi apa di sini? A plus b terus dikurang a dibagi b ya. Berarti a nya bisa dicopot ya kalau ini ya. Terus b nya juga hilang ya. B nya juga hilang ya. Ini sama ini. Jadi x apa nak? X sama dengan akar a plus b. Jadi itulah nilai x. Jadi untuk menentukan sudut yang maksimum ternyata x-nya itu cukup sejauh akar dari a ya kali a plus b. Kita dapatkan perumusannya seperti itu. Misalnya kalian pergi ke mana? Ya Monas atau Pencahayaan Spring ya, kalau nobar gitu ya. Kalian lihat ya, saya sebaiknya berdiri di mana supaya dapat sudut yang maksimum bisa pakai ini. Ya, ada pertanyaan? Oke. Ya, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, cakupan materi yang akan kalian pelajari atau kita bahas bersama-sama adalah yang pertama ini ya, gradien garis singgung dan normal. Apalagi kira-kira kalian kan sudah belajar waktu kelas 11 ya, cuma fungsinya fungsi aljabar. Selain gradien apa nak? Waktu kelas 11 kan kalian belajar aplikasi turunan fungsi aljabar, betul? Selain gradien apa? Persamaan garis singgung ya. Oke. Dan garis normal. Apalagi tiga? Apa? Stasioner. Oke. Ya, stasioner. Apalagi satu lagi nak? Yang masih pakai turunan pertama. Kalau kurvanya
tidak naik, tidak turun. Berarti yang kalian kita akan belajar berikutnya apa? Yaitu fungsi naik, fungsi turun. Lalu yang berikutnya fungsi stasioner ya. Lalu yang berikutnya yaitu titik belok. Yang keenam, titik balik itu nanti masuknya jenis-jenis stasioner. Ke cekungan. Lalu yang terakhir ini adalah nilai maksimum, nilai minimum, soal cerita begitu ya. Jadi ada 7 ya. Dan untuk hari ini kita bahas 3 ya. Begitu. Gradien, garis singgung sama fungsi naik dan begitu. Oke? Ya, kita mulai saja nak. Lihat gambar ini gradien garis singgung dan normal ya. Titik A itu namanya titik apa? Singgung. Oke? Titik singgung. Jadi yang warna apa ini? Warna orange ini disebut namanya apa nih? Garis singgung. Warna biru garis normal. Di mana garis normal dan garis singgung itu apa? Tegak lurus. Betul ya. Nah, bagaimana mencari gradien garis singgung? Gradien garis singgung kurva di titik A ya diperoleh kalau kita menurunkan fungsinya lalu titiknya dimasukkan. Betul ya? Lalu kalau yang normal gimana kalau yang normal? Normal itu gradiennya kan tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kalau dikalikan hasilnya -1 atau M garis normal sama dengan -1 per M garis singgung. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 36A yang ada di buku ya. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan cos 2X di titik yang berabsis pi/8. Ya. Jadi pertama-tama kita cari apa dulu nak? Turunannya ya. Y sama dengan cos apa itu? 2X. Maka Y aksennya apa ini? Min 2 sin 2X. Nah, absis itu kan X ya. Berarti X-nya sama dengan pi/8. Dari sini kita dapatkan apa? M garis singgung, yaitu min 2 kali sin 2 kali pi/8, yaitu jadinya pi/4. Berapa sin pi/4? Setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah min akar 2. Itu untuk contoh garis singgungnya, mencari gradien. Ada pertanyaan? Oke. Contoh berikutnya, bagaimana kalau 36B? Fungsinya yaitu E pangkat sin 3X. Gitu. Berarti kita perlu mencari turunannya ya. Ini yang bagian A. Sekarang yang bagian B, yaitu Y sama dengan E pangkat sin 3X ya. Y sama dengan E pangkat sin 3X. Oke, Y aksen. Ingat nggak turunan E pangkat kotak apa? E pangkat kotak kali kotak aksen. Jadi E pangkat sin X, sin 3X turunannya apa? E pangkat sin 3X dikalikan turunannya ini ya, yaitu 3 cos 3X. Saat itu X-nya berapa itu? pi/3. Oke, kita cari. Maka M garis singgungnya disubstitusi jadi 3 cos berapa itu?
3 kali pi per 3 berarti cos pi kali E pangkat sin pi. Cos pi itu berapa? Cos 180 berapa? Min 1. Terus E pangkat sin pi 0. E pangkat 0 itu berapa? 1. Jadi hasilnya 3. Maka M garis singgungnya min 3. Oke? Nah, itu mencari persamaan garis singgung khususnya gradiennya, bagian yang pertama. Sekarang kalau kita lihat latihannya, nah. Pematapan 36. Gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan 2 sin 3x di titik pi per 9, akar 3. Ya, nah. Di sini aja ya. Oh, itu. Di meja guru. Ya kalau kan di sana aja, di samping aja. Diturunkan 2 kali 3 cos 3x 6 cos 3x. X nya pi per 9. Itu nolnya jatuh. Yang set 0 ke kanan. MGS-nya yang ditanyain. MGS-nya. Ah. Cos 60. Ya, oke. Ya. Jawabannya M garis singgungnya 3 ya. Betul ya, nak? Ya. Jadi seperti itu mencari persamaan garis singgung, gradiennya maksudnya ya. Tinggal diturunkan substitusi. Kita lanjut. Berikutnya adalah mencari persamaan garis singgung dan garis normal. Ini ya. Ini pelajaran waktu SMP kan ya. Mencari garis. Jadi kita menggunakan persamaan garis ya, cuma bedanya di sini sekarang pakainya gradien atau M garis singgung. Kalau garis normal gimana? Min 1 per M garis singgung. Kenapa? Karena M1 kali MGS kali M normal itu kan min 1 ya. Jadi tinggal nambahkan itu. Misalnya contohnya contoh 37. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin 3x min cos 2x di titik yang berabsis pi per 6. Nah, jadi setelah kita turunkan untuk mendapatkan gradien, kita tinggal masukkan ke persamaannya ya. Ini saya hapus deh ya. Y sama dengan, ini contoh 37, sin 3x min cos 2x. Oke, kita turunkan. Turunannya jadi apa nih?
3 cos 3x, oke. Lalu turunan sin ya plus 2 sin 2x, oke. Titik singgungnya absisnya berapa? Pi per 6. Sekarang x sama dengan pi per 6. Maka m garis singgungnya akan menjadi, kita tinggal gantikan x-nya dengan pi per 6 ya. Jadi 3 kali cos berapa ini? Jadi pi per 2 ya. Oke. Ditambah 2 sin dari pi per 3 sama dengan cos 90 berapa? Hah? 0. 3 kali 0 ditambah 2 sin 60 setengah akar 3. Jadi hasilnya akar 3. Gradiennya akar 3. X-nya sudah ada titiknya, tinggal mencari apa? Y. Nah, untuk mencari Y, kita masukkan nilai X di sini kemana? Ke kurvanya, ya, ke kurvanya. Jadi setelah ketemu X, kita masukkan ke fx-nya kurva, buat dapat nilai y-nya. Jadi x sama dengan pi per 6. Ini apa y-nya? Sin berapa? Pi per 2 cos pi per 3. Ini 1 min setengah. Jadi sama dengan setengah. Maka sekarang kita sudah dapatkan titiknya x, y, sehingga persamaan garis singgungnya adalah y min y1, gitu kan ya? Sama dengan m kali x min x1. Y1-nya berapa? Setengah. M-nya akar 3. X min x1-nya pi per 6. Atau y sama dengan akar 3x dikurang 1/6 pi akar 3, terus ini plus setengah. Nah, ini saja. Ya, itu mencari persamaan garis singgungnya. Jadi sekali lagi bedanya, sekarang fungsinya hanya fungsi trigono, bukan fungsi algebra. Oke, jelas ya Nak ya? Oke, saya lanjutkan pemantapan 37. Coba kalian kerjakan pemantapan 37. Persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan sin 2x tambah 2 sin x melalui titik yang berabsis di per 4. Oke. Jeff. Oke. Saya minta bantuan sampai maju ke depan. Erin ya, Erin. Silakan Nak. Yang ini Nak, pemantapan 37. Di sini boleh atau di sini boleh. Di sini aja Nak. Di sini Nak. Itu penghapusnya.
kasih. Ya, ini M garis singgungnya, lalu ini X tadi, tahu ya, lalu ini Y-nya. Ya, tinggal memasukkan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Baik, ini nomor 37 nak. Nomor 37 ada pertanyaan? Itu contoh 37. Berikutnya kita lanjut ke yang ini, bagian fungsi naik dan fungsi turun. Coba kalian perhatikan grafik ini. Pada interval X di antara A dan B, kurvanya gimana? Naik ya. Yang warna hijau ini naik kan ya? Setelah itu di antara B sampai C, B dan C kurvanya gimana? Kurvanya turun. Lalu apa hubungannya antara F naik, F turun dengan turunan fungsinya? Pas F-nya naik, gradiennya positif. Oke. Gini. Pas F-nya naik, gradiennya positif. Ini contoh kalau di titik A ya, gradiennya yang ini ya. Kalau saya ambil di titik ini, apakah gradiennya juga naik? Positif? Positif. Saya ambil titik di sini, gradiennya positif? Positif. Jadi di sepanjang interval A dan B, gradiennya selalu positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam interval A dan B, F aksennya lebih dari 0. Sementara di interval B sampai C, ini contoh kalau diambil titiknya titik B ya. Ini gradiennya gimana? Negatif. Saya ambil di titik sini, gradiennya gimana? Negatif. Saya ambil titik di bawah di sini, gradiennya negatif. Jadi sepanjang interval B dan C, gradiennya negatif. Kesimpulannya, syarat F naik apa? F naik jika F aksennya lebih dari 0. F turun jika turunannya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini. Kita lihat contohnya ya. Fx-nya apa itu? Fx-nya sama dengan 4x min 2 sin 4x. Ini ya. Nah, kita lihat turunannya ya. F aksen x-nya sama dengan apa ini? 4 min 8 cos 4x. Tujuan kita mencari interval di mana F-nya naik, ya kan? Oke. Nah, kita cari dulu titik kritis ya, titik saat F aksennya 0 ya. Jadi di sini 4 min 8 cos 4x sama dengan 0. Atau cos 4x-nya berapa sih? Setengah. Cos berapa yang bernilai setengah? Cos 60. Kalau dalam radian cos pi per 3. Nah, kalau seperti ini kita jabarkan, nah, jadinya apa nih? 4x sama dengan apa? Pi per 3 plus k kali 2pi, atau 4x sama dengan min pi per 3 plus k
dibagi 4 pi per 12 terus berapa ini? Setengah pi ya? Oke, pi per 2. Kalau K nya diambil 0, X nya berapa? Pi per 12. K nya diambil 1 kali 6 kali 6. Bisa ya? 7 pi per 12. Tadi batasnya sampai berapa? Pi. Oke. Sekarang lanjut yang ini. X sama dengan min pi per 12 dibagi K kali pi per 2. Nah, kalau kita ambil K nya 1 jadi berapa itu? 5 per 12 pi ya. K nya 2 11 pi per 12. Jadi ada 4 titik kritisnya yang akan menentukan kurvanya naik atau turun. Jadi setelah ini kita apa? Bikin garis bilangan, ya. Nah, paling kecil itu berapa di sini? Pi per 12. Diikuti oleh 5 pi per 12. Terus habis itu 7 pi per 12. Lanjut 11 pi per 12. Nah, di soal kan ada domainnya ya, yaitu ya 0 ya. 0 sama pi. Itu benernya penuh karena pakai sama dengan. Setelah ini kita lakukan apa, nak? Uji tanda. Sebab yang ini F aksennya uji tanda. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Uji tanda. Oke. Yang kita uji adalah ini ya, F aksennya 4 min 8 cos 4x. Kita ambil x nya berapa? 0 ya, boleh 0 ya. Berarti F aksennya berapa ini? Negatif atau positif? Ini 4 minus 8. Ternyata negatif. Jadi di bagian ini negatif, terus positif, negatif, positif, negatif. Dimintanya fungsinya naik, berarti F aksennya harus positif. Yang ini. Nah, jadi jawabannya ya, F naik pada pi per 12 kurang dari x kurang dari 5 pi per 12 atau 7 pi per 12 kurang dari x kurang dari 11 pi per 12. Ya, itu silakan kalau ada yang ditanyakan, ya. Oke, kita lanjut kalian untuk pemantapan ya. Pemantapan 40 deh. Yuk, dicoba dulu. Fx-nya 4x plus 2 sin x, sin E 2 sin 4x. X-nya mulai dari 0 sampai pi akan turun pada interval.
antara pi per 6 dan pi per 3 ya. Ya, ini dengan pi per 3 ya. Oke. Itu fungsi naik atau fungsi turun. Oke, berikutnya pemantapan 41. Kondisi naik turunnya kurva fungsi Y sama dengan cos 2x min 2 sin x cos x pada interval 0 sampai pi. Nah, kalau seperti ini fungsinya bisa disederhanakan dahulu ya, baru kita turunkan. Y sama dengan cos 2x min 2 sin x cos x. Yang mana yang bisa kita sederhanakan? 2 sin cosnya ya, berarti Y sama dengan ini cos 2x, ini menjadi sin 2x. Oke, baru kita bisa turunkan. Turunannya cos 2x min 2 sin 2x terus min 2 cos 2x. Oke, ini kita jadikan sama dengan 0, maka diperoleh jadi apa nih? Min 2 sin 2x sama dengan 2 cos 2x. Lalu ininya bisa di cancel ya, ini sin dibagi cos tangan tuh. Jadi tangan 2x senilai dengan min 1. Tangan berapa yang hasilnya min 1? Tangan 45, tapi digoreng kedua, jadi pi per 4 digoreng kedua berapa? Hah? 3 per 4 pi ya, gitu. Pi dikurangi pi per 4, ya kan? Itu negatif ya, min 1. Oke, sehingga ketika dipecah apa nih? 2x sama dengan 3 per 4 pi, terus ditambah K kali pi, gini. Oke, dibagi 2 berarti x sama dengan 3 per 8 pi ditambah K kali pi per 2. Oke, batasan x nya sampai pi, sehingga x nya berapa jadi? 3 per 8 pi, terus berapa lagi? Kalau hanya 1 masih bisa nggak? Kalau hanya 1 berarti kan setengah ya, 7 per 8 ya, karena ini 4 per 8 ya, 7 per 8 pi. Udah, cuma 2 ini aja ya. Oke, nah habis itu kita gambar garis bilangan di sini. 3 per 8 pi, terus 7 per 8 ya. Yang ini 0, 0-nya ikutan sama pi. Ada yang lain nggak nasihat ini? Nggak ada ya? Oke. Lalu kita cek tanda sekarang. Cek tanda. Cek tanda. Kan Y aksennya ini ya. Min Y aksen sama dengan min 2 sin 2x min 2 cos 2x. Kita coba berapa? 0 ya.
2 kali 1 ya. Jadi ini hasilnya min. Sehingga di sini min terus plus min. Gitu. Jadi kondisinya akan menjadi ini turun, ini stasioner terus naik, stasioner terus turun. Jadi kondisinya begitu, ya. Turun, stasioner, naik, stasioner, turun lagi. Itu kondisi naik turunnya kurva begitu. Oke. Nah, sampailah kita pada rangkuman materi hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar apa, Nak? Gradien garis singgung. Gimana cara mencarinya? Diturunkan dulu, setelah itu masukin titik singgungnya, dalam hal ini X-nya, ya. Oke. Yang kedua, tadi belajar apa lagi? Persamaan garis singgung dan garis normal. Apa persamaan garis singgung? Y min Y1 sama dengan F X min X1. Normalnya apa? Y min Y1 min 1/MGS kali X min X1, ya. Jadi itu yang kedua, ya, garis singgung dan garis normal. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga fungsi naik dan fungsi turun. Syaratnya naik kalau apa yang lebih besar dari 0? F aksennya lebih besar dari 0. Syaratnya turun kalau F aksennya kurang dari 0. Ya. Jadi hari ini kita belajar ada 3 topik. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar topik yang belum kita bahas hari ini, diantaranya stasioner, kecekungan, titik belok, nilai maksimum, nilai minimum. Ya. Jadi kita sudahi dulu untuk hari ini.